Bayangkan sebuah dunia di mana lautan bukan terbuat dari air seperti bumi kita. Bayangkan lautan yang tersusun dari gas metana cair yang begitu dalam sehingga melampaui kedalaman semua samudera di bumi jika digabungkan sekalipun. Dunia seperti ini bukan hanya imajinasi penulis fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang benar-benar ada di tata surya kita. Tempat itu ada, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari bumi. Cukup jauh sih, tapi dalam standar tata surya itu tetangga dekat. Dan yang paling menarik, kita udah tahu tempat ini dengan detail yang luar biasa berkat teknologi eksplorasi antariksa. Penasaran kan di mana? Mari kita kupas satu persatu. Nama tempatnya adalah Titan. Titan adalah salah satu bulan terbesar Saturnus, dan dia adalah satelit alami yang memiliki karakteristik paling mirip dengan bumi di seluruh tata surya kami. Akan tetapi, keunikan Titan terletak pada sistemnya yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Kita punya atmosfer yang kaya oksigen dan nitrogen, suhu hangat untuk kehidupan yang kita kenal, dan tentunya air dalam bentuk cair. Titan punya atmosfer metana, suhu yang membekukan, dan lautan yang sama sekali bukan air. Bedanya itu radikal, dan itulah yang membuat Titan begitu istimewa untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Pertama, mari kita bicara soal suhu di permukaan Titan. Temperatur di permukaan Titan mencapai minus 179 derajat Celcius, jauh lebih dingin dari titik beku air. Buat gambaran, di bumi kita, air membeku pada 0 derajat Celcius. Di Titan, suhunya sudah minus 179 derajat Celcius. Itu berarti metana, yang di bumi biasanya berupa gas, di Titan berubah jadi cairan. Pada kondisi ekstrim ini, metana tidak berwujud gas seperti di bumi, melainkan mengalir sebagai cairan. Jadi bayangkan kalau kamu tiba-tiba dilempar ke Titan tanpa perlindungan. Kamu gak bakal terbang terhuyung-huyung karena angin panas, tapi malah bakal jadi es dalam sekejap. Kondisi ekstrim ini membuat Titan jadi salah satu tempat paling asing di tata surya kita. Sekarang kita lompat ke masa lalu. Penelitian tentang Titan dimulai sejak tahun 1944 ketika astronom Belanda bernama Gerard Kuiper mendeteksi atmosfer metana di Titan. Jadi ini bukan penemuan baru nih, tapi sudah ratusan tahun manusia mencurigai ada sesuatu yang aneh di bulan Saturnus itu. Penemuan paling signifikan terjadi pada tahun 2004 ketika pesawat antariksa bernama Cassini milik NASA tiba di sistem Saturnus dan mengirimkan data luar biasa tentang Titan. Cassini adalah misi Giant antara NASA, Badan Antariksa Eropa, dan Badan Antariksa Italia. Pesawat itu tidak hanya terbang lewat, tapi dia mengorbitkan diri mengelilingi Saturnus selama bertahun-tahun dan mengumpulkan data detail tentang Titan. Data ini mengungkapkan bahwa lautan metana cair menutupi sebagian besar kutub Titan, terutama di wilayah utara. Jadi berkat Cassini, kita punya gambar detail pertama tentang dunia metana yang aneh ini. Sekarang sampai ke bagian yang paling gila. Kedalaman lautan metana Titan mencapai angka yang menakjubkan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa lautan metana di Titan memiliki kedalaman rata-rata hingga 300 hingga 500 meter, dengan beberapa area yang jauh lebih dalam lagi. Nah, mungkin kamu berpikir itu nggak begitu dalam kalau dibandingkan dengan bumi. Tapi tunggu dulu. Bandingkan dengan Samudra Pasifik di bumi yang memiliki kedalaman rata-rata sekitar 4.000 meter tetapi dianggap sebagai samudra terdalam di bumi. Jadi di bumi, samudra terdalam itu rata-rata 4.000 meter. Di Titan, lautan metana rata-rata antara 300 sampai 500 meter. Kayak nggak dalam ya? Tapi inilah yang bikin banyak orang bingung. Kita perlu lihat total volume, gravitasi yang berbeda, dan densitas cairan metana yang lebih rendah. Ketika semua faktor itu kita pertimbangkan, perbandingannya menjadi sangat mengesankan. Tapi ini baru permulaan. Ada fakta yang paling mengejutkan. Lautan metana ini bukan satu-satunya cairan di Titan. Di bawah lautan metana yang dingin ini, para astronom menduga terdapat lautan air dalam bentuk es super padat. Jadi bayangkan struktur berlapis. Atas ada lautan metana yang mengalir seperti air normal di bumi, terus di bawahnya ada es super padat yang tidak akan pernah mencair dengan suhu se-ekstrem itu. Lapisan es ini mungkin menebal hingga ratusan kilometer di bawah permukaan. Ratusan kilometer. Itu bukan hanya lapisan es tipis, tapi lautan air raksasa yang membeku solid. Struktur berlapis ini menjadikan Titan sebagai salah satu lokasi paling menarik dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kenapa? Karena jika ada kehidupan mikrobik yang mungkin mampu beradaptasi dengan dingin ekstrim, lautan es bawah permukaan itu bisa jadi tempat persembunyian terbaik. Mari kita kenal beberapa nama lautan metana di Titan yang punya cerita unik. Danau dan laut metana ini telah mendapat nama-nama yang indah. Laut terbesar di Titan disebut Kraken Mare, dinamai dari makhluk laut legendaris dalam mitologi Skandinavia. Letak Kraken Mare di kutub utara Titan dengan luas sekitar 400.000 km persegi, membuat lautan ini sebanding dengan luas Laut Kaspia di bumi. Laut Kaspia itu laut terbesar di bumi kalau nggak salah, jadi Kraken Mare itu sebesar salah satu laut terbesar di bumi. Selain itu,
Ada juga Ligeia mare dan Punga mare yang turut menjadi bagian dari sistem hidrokarbon Titan yang unik. Siklus metana di Titan menyerupai siklus air di bumi, namun dengan karakter yang jauh lebih ekstrim dan berbeda. Metana menguap dari lautan, membentuk awan di atmosfer Titan, dan kemudian turun kembali sebagai hujan metana cair. Proses ini menciptakan lanskap yang terus berubah dengan aliran-aliran metana yang mengisi lembah dan membentuk delta sungai. Jadi Titan punya cuaca sendiri, hujan sendiri, dan sungai sendiri. Semuanya terbuat dari metana cair. Jadi apa sih artinya semua ini buat kita? Keberadaan Titan dengan sistem lautan metana yang dalam dan kompleks mengingatkan kita bahwa bumi hanyalah satu dari jutaan kemungkinan dalam alam semesta. Dunia ini menunjukkan kepada kami bahwa kehidupan mungkin tidak memerlukan air seperti yang kita pahami. Kita selama ini punya asumsi bahwa kehidupan harus ada di planet yang mirip bumi, dengan air cair, suhu sedang, dan cahaya matahari yang cukup. Titan mengajari kita bahwa kemungkinan itu jauh lebih luas. Jika metana bisa berfungsi seperti air di bumi dengan siklus yang lengkap, lalu mengapa kehidupan gak bisa beradaptasi dengan itu? Mungkin ada organisme yang lahir, tumbuh, dan berkembang di lautan metana Titan. Mungkin ada kehidupan yang berevolusi di es super padat bawah permukaan. Titan mengajarkan bahwa keindahan dan kompleksitas ada di tempat-tempat paling tak terduga, bahkan di tata surya kita sendiri yang dekat. Penelitian lebih lanjut tentang Titan akan membuka wawasan baru tentang bagaimana alam semesta beroperasi dan apa yang mungkin di luar ekspektasi kita. Nah, itu dia perjalanan kita menjelajahi Titan dan dunia metana yang menakjubkan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu ada pemikiran atau pertanyaan tentang Titan atau apapun yang berhubungan dengan tata surya kita, jangan ragu untuk kasih tahu di kolom komentar. Aku suka banget baca pendapat dan rasa ingin tahu kalian. Kalau konten kayak gini berkesan buat kamu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video sains dan eksplorasi lainnya. Kita bakal terus menjelajahi keajaiban alam semesta bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya, teman. Tetap penasaran dan tetap semangat belajar.